Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farozi Hamdi dari Prodi Teknik Sipil Kelompok 7 KKN TMB COVID-19 Universitas Bung Hatta tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait pemanfaatan bahan sisa konstruksi bangunan di lingkungan sekitar. Bencana alam menyisakan berbagai puing sisa bangunan. Bahkan dalam satu rumah tembok terdapat unsur beton sebesar 22%. Tak hanya beton, rumah tembok juga memiliki unsur kayu atau bambu sekitar 18%. Sementara komponen tembok, lantai, dan genteng diperkirakan sebesar 60%. Banyaknya reruntuhan sisa bangunan ini tentu merupakan potensi besar apalagi jika bisa dimanfaatkan. Manfaatkan puing bangunan. Reruntuhan sisa bangunan masih bisa dimanfaatkan kembali. Penelitian Pusat Litbang Perumahan dan Pemukiman Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR MED Nur menjelaskan puing reruntuhan bangunan masih bisa dimanfaatkan. Sisa bahan bangunan tersebut bisa dipisahkan sesuai jenisnya. ED menjelaskan sisa reruntuhan dibagi menjadi dua jenis, yakni sampah organik dan non-organik. Alternatif pemanfaatan. Pemanfaatan sisa bangunan dibedakan menjadi dua kelompok, yakni pemanfaatan secara langsung atau reuse dan daur ulang atau recycle. Untuk pemanfaatan secara langsung bisa dilakukan jika bahan tersebut memiliki sifat yang baik serta belum mengalami kebenturan parah. Sifat ini termasuk ukuran, bentuk, dan karakteristik mekaniknya. Bahan yang termasuk kategori ini biasanya berupa kayu dan logam. Sementara pemanfaatan daur ulang bisa diterapkan untuk beberapa komponen seperti beton, pasangan bata, dan kayu bangunan. Teknik daur ulang. Proses pemanfaatan material sisa bangunan setelah bencana. Bahan-bahan yang masih bisa digunakan misal kayu, beton, dan pasangan bata. Material sisa puing beton dapat didaur ulang menjadi beton kembali, tetapi harus melalui penghancuran. Sedangkan sisa kayu masih bisa dimanfaatkan. Namun jika kayu tersebut memiliki kerusakan berat, bahan kayu bisa dibuat dengan membentuk komponen yang berupa papan buatan. Papan buatan dari limbah kayu meliputi papan wall kayu, papan partikel, papan clipboard, dan produk lainnya. Didampingi ahli. Masyarakat bisa memanfaatkan bahan daur ulang sisa bencana. Namun, hal ini harus dilakukan pendampingan khusus. Masyarakat yang ingin mengelola kembali bahan sisa bangunan harus didampingi oleh ahli. Ahli konstruksi ini nantinya bisa membimbing masyarakat untuk memisahkan masing-masing jenis bahan yang dimanfaatkan kembali menjadi produk yang diinginkan. Selain pendampingan dari ahli, masyarakat yang ingin memanfaatkan puing sisa bangunan juga harus memiliki alat pemecah batu atau cruiser. Alat ini nantinya digunakan dalam proses daur ulang. Proses pengolahan sisa beton dan tembok bata. Sebelum melakukan teknik daur ulang, hal pertama yang harus dilakukan adalah memisahkan jenis dari reruntuhan. Bahan tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yakni beton bertulang dan tembok atau pasangan. Beton bertulang. Beton bertulang yang akan didaur ulang harus dipisah kembali menjadi beton pasangan dan besi tulangan. Beton pasangan yang sudah dipisah dari besi tulangan bisa menjadi proses selanjutnya. Beton tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin pemecah atau cruiser. Setelah material dihancurkan, lantas saring dengan saringan 5 mm. Material yang lolos saringan menjadi agregat halus dengan ukuran butir maksimum besar 5 mm. Agregat halus ini bisa dimanfaatkan sebagai beton bertulang pengganti pasir, konblok, space, dan panel percetak. Sedangkan material yang tak tahan saringan 5 mm tapi lolos saringan berukuran 20 meter menjadi agregat kasar dengan ukuran butir sebesar 5-40 mm. Hasil agregat kadar bisa menjadikan beton bertulang pengganti kerikil. Tembok atau pasangan. Tembok atau pasangan rumah yang berupa bata merah, konblok, barangkal, atau bahkan keramik bisa dimanfaatkan kembali. Bahan-bahan tersebut dimasukkan ke mesin pemecah, kemudian disaring dengan saringan 5 mm. Hasil saringan berupa agregat halus dengan besaran butir maksimal 5 mm. Agregat ini bisa dimanfaatkan kembali menjadi konblok, mortar, ataupun panel peracet.